Pagi-pagi guys, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman yang lagi nonton. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin amin ya robbal alamin. Ya kan, gas curhat belakangan. Kita mau cerita lagi nih. Nah, ceritanya itu di negeri yang tak bertuan. Di situ ada sebuah kampung dan ada seekor ayam jago yang pemiliknya itu namanya Pak Dul. Dia dikenal galak dan sok jagoan. Itu ayamnya. Namanya ya karena dia galak tuh ya, dinamain si komandan. Setiap pagi ayam itu keliling kampung kayak patroli, dia ngejar siapapun yang lewat halaman di rumahnya Pak Dul. Nah, anak-anak sekampung udah pada hafal. Kalau lewat situ, pokoknya dia harus lari sprint gitu, kayak lomba lari 100 meter deh pokoknya dia gitu. Bahkan ada yang pernah kehilangan sendal juga gara-gara dia kabur karena takut dia masih komandan gitu kan. Sampai satu hari, terus datang seorang pemuda nih yang namanya Jaka. Dia nggak tahu legenda dari si ayam yang galak ini. Terus pagi-pagi dia jalan kan, dia jalan santai aja, dia lewat depan rumahnya Pak Dul sambil ngemilin gorengan, ya kan. Tiba-tiba tok gitu kan, si komandan muncul coy. Terus lari sama gaya tentara gitu, sayap setengah terbuka. Ya namanya ayam gitu kan, mau lari, mau ngejar ya kan. Terus si Jaka kaget tuh tiba-tiba. Apa kaget pas ngeliat dia nggak lari. Kalau yang lain kan udah lari, dia nggak lari karena dia nggak tahu. Terus dia malah ngadepin si komandan itu sambil ngasih gorengan nih gitu kan, hadap-hadapan dia sambil nunjuk gorengan ke mukanya si komandan. Terus si Jaka emang rada PA kan, dia langsung ngomong, nih mau gorengan gitu kan. Terus ayam itu berhenti. Habis berhenti dia langsung nyosor gorengannya. Nah, sejak saat itu si komandan berubah tuh, nggak mau galak lagi dia, tapi tiap pagi dia duduk di depan rumahnya si Jaka sambil nunggu sarapan. Anak-anak yang kampung yang lain tuh akhirnya bisa lewat tuh, udah nggak pernah lari lagi 100 meter karena dia udah ganti profesi. Pokoknya aman, dia lewat asal dia bawa satu gorengan cadangan buat si komandan, aman tuh dia lewat, kasih gorengan, dia udah nggak lari sprint lagi. Setelah dia jadi seleb kampung karena jinak sama gorengan, si komandan jadi makin santai. Tiap pagi dia keliling rumah warga bukan buat ngejar-ngejar, tapi buat periksain siapa yang punya cemilan. Nah, suatu pagi dia iseng tuh mampir ke rumah nenek Tarti, tetangga yang udah lumayan sepuh, yang punya 6 ekor kucing. Si komandan belum pernah masuk tuh ke wilayahnya situ, di daerah itu ya kan. Waktu dia lewat di pagar, semua kucing langsung ngotot, ya kan. Tapi si komandan cuek aja, dia jalan aja elegan gitu kan, kepala tegak, pokoknya kayak pejabat inspeksi proyek lah pokoknya ya kan. Terus satu kucing loncat coy, langsung ngejar si komandan. Terus komandan kaget dia, tapi bukannya dia lari, tapi dia balik badan. Terus dengan angkuhnya dia ngoceh sambil ngeluarin suara khasnya, tok. Wah, ibarat kata nih dia bilang gini nih, ini wilayah gue sekarang katanya. Tapi nggak tahu kenapa tuh kucing-kucing itu malah kabur dia. Pas dia berdiri dengan gagah gitu kan, naikin kepalanya si komandan, langsung kabur dia ya kan. Terus nenek Tartinya keluar ngelihat ayamnya Pak Dul lagi berdiri gagah di tengah-tengah halaman. Terus abis kayak gitu si nenek Tartinya ngomong, wah kamu beneran komandan ya, kucingnya mundur katanya. Terus mulai hari itu si komandan bukan cuma jagain rumahnya Pak Dul juga gitu kan, tapi juga pelindung wilayah dari invasi kucing-kucing liar. Terus si komandan ya tetap aja dia mah doyannya mau gorengan doang.
Gitu guys ceritanya guys, ya kan? Nah, apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Yang pertama, sifat bisa berubah dengan pendekatan yang tepat. Awalnya si komandan kan galak tuh, ditakutin, lah sering ngejar-ngejar, bocah sampai pada lari semuanya, ya kan? Tapi setelah Jaka memperlakukannya dengan ramah, ya kan, dikasih gorengan, terus ayam itu juga jadi jinak. Artinya kadang yang galak ataupun yang kasar bisa jadi baik kalau kita tahu cara mendekatinya, cara pendekatannya. Mendekatinya dengan hati dan pendekatan yang bijak gitu guys, ya kan? Terus yang kedua, jangan menilai dari reputasi aja. Semua orang takut nih sama si komandan karena cerita-cerita sebelumnya. Tapi si Jaka kagak takut dan ternyata ayam itu bisa jadi temen. Ini menunjukkan bahwa kadang reputasi seseorang atau seekor ayam yang si komandan tadi nggak selalu menggambarkan siapa dia sebenarnya, gitu kan? Kita nggak tahu aja. Kata orang galak, padahal kan nggak gitu juga, gitu guys. Yang ketiga, kepemimpinan yang muncul dari tempat yang tak terduga. Siapa sangka, ya kan, seekor ayam bisa jadi pelindung kucing-kucing dan bahkan punya wilayah sendiri. Lucu sih, tapi menyeratkan bahwa siapapun bisa punya pengaruh, bahkan makhluk yang sebelumnya nih dianggap gangguan. Karena dia kan ngejar-ngejar orang mulu gitu guys, kan dianggap gangguan, tapi dia malah bisa jadi pelindung dari wilayah itu sendiri gitu. Nah, cukup sampai sini dulu videonya guys. Nanti kita sambung lagi sama cerita-cerita yang lain. Tentunya ceritanya seru ya. Seru kali. Masa nggak seru? Seru dong gitu. Kalau seru gimana caranya? Kalau seru di like, terus di subscribe sama di share videonya. Harus tuh biar nih videonya makin gacor, ya kan? Video makin gacor, channel makin gacor, semua makin gacor semuanya, ya kan? Nah, satu lagi nih, pokoknya jangan lupa juga nonton video yang sebelum-sebelumnya. Oke, sampai jumpa di next video dan bye-bye.